Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Semoga keadaan kita pada hari baru ini, hari yang Tuhan karuniakan, semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan landasi dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 5 November 2022. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah boleh menyertai kami sepanjang malam yang boleh kami lalui hingga pada pagi hari ini. Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan yang ada dalam surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, mari berkati kami semua agar kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh mampu memperlakukan firman-Mu ini seturut dan sesuai dengan kehendak. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yahuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka.
Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus, tema yang kita akan renungkan, Aku menyertai kamu. Dalam bahasa Toraja, Manassah akulah kurondong komi. Bagaimana pandangan kita bila melihat ada gedung gereja yang reot atau terhenti pembangunannya, sementara rumah pribadi dari warga jemaat di sekitarnya lebih mewah dan lebih indah? Tentu ada beragam alasan. Bait Allah dalam perikop ini sudah terhenti dibangun selama 16 tahun. Karena semangat umat yang suam-suam kuku, acuh tak acuh, sehingga terjadi kemerdekaan. Hal inilah yang menjadi kritik Nabi Hagai. Akibatnya, mudah bagi orang Samaria menciptakan pertentangan yang berakhir penundaan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, penyertaan Allah dinyatakan melalui pengutusan Nabi Hagai dan Zakaria untuk membakar semangat umat agar pekerjaan pembangunan rumah Allah dilanjutkan, kendati selalu ada hambatan. Bait suci penting bagi orang Israel karena berfungsi sebagai pusat pemberitaan firman dan penyembahan, juga menjadi simbol kehadiran Allah, simbol identitas kebangsaan, dan lambang pengharapan Israel. Sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tubuh kita disebut bait kudus, sehingga segala keberadaan kita, pekerjaan dan pelayanan kita sejatinya juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Maka kita perlu selalu mawas diri, jangan sampai kita acuh tak acuh dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa berfokus terlalu besar kepada ego pekerjaan sendiri dan tidak memerhatikan pekerjaan Tuhan dapat berakibat timbulnya konflik dalam diri sendiri maupun pertentangan dalam jemaat. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teguran Allah hendaknya dilihat sebagai kasih penyertaannya untuk membangkitkan semangat melayani Tuhan. Penyertaan Allah akan tampak melalui pekerjaan pelayanan Tuhan. Hidup ini singkat, maka layanilah Tuhan selagi ada kesempatan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang singkat yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Di dalamnya kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman kebenaran. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu ini kami mampu melakukannya di sepanjang hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Tuhan yang ada dalam surga, pada hari ini Tuhan, semua aktivitas kegiatan kami, pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar semuanya itu boleh kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang ada dalam surga, saudara-saudara kami Tuhan yang di dalam pergumulan, yang di dalam kedukaan, yang di dalam kesakitan Tuhan, yang di dalam pergumulan lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan,
segala sesuatunya sumbernya daripadamu. Olehnya Tuhan, segala keberadaan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi.